Kelompok kami akan membahas salah satu dari prinsip komunikasi, yaitu prinsip komunikasi non-sekuensial. Apa itu komunikasi non-sekuensial? Komunikasi bersifat non-sekuensial. Meskipun banyak terdapat model komunikasi yang bersifat satu arah atau linier, namun pada dasarnya komunikasi juga dapat bersifat dua arah atau sirkuler, yaitu antara komunikator dengan komunikan. Orang yang dianggap pendekat atau komunikan dapat pula berperan sebagai komunikator dalam waktu yang bersamaan. Misalnya seperti ketika ada seseorang yang berbicara, pendengar secara tidak sadar dapat melakukan respon atau perilaku nonverbal seperti mengangguk tanda setuju, tertawa melihat hal lucu, merasa kesal dengan mencemberutkan wajah, terkejut mendengar informasi baru, bahkan merasa sedih. Demikian tanggapan tersebut merupakan salah satu bukti bahwa komunikasi yang disampaikan dapat bersifat dua arah. Komunikasi bersifat non-sekuensial atau bersifat sirkuler dapat ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, orang-orang yang berkomunikasi dianggap setara. Misalnya, komunikator A dan komunikator B bukan pengirim dan penerima, sumber dan sasaran, atau yang sejenisnya. Dengan kata lain, mereka mengirim dan menerima pesan pada saat yang sama. Kedua, proses komunikasi berjalan timbal balik atau dua arah. Karena itu, modelnya pun tidak lagi ditandai dengan suatu garis lurus bersifat linier atau satu arah. Ketiga, dalam praktiknya, kita tidak lagi membedakan pesan dengan umpan balik. Karena pesan komunikator A sekaligus umpan balik bagi komunikator B. Dan sebaliknya, umpan balik dari komunikator B merupakan pesan juga dari komunikator B. Dan begitu seterusnya. Keempat, komunikasi yang terjadi sebenarnya jauh lebih rumit. Misalnya, komunikasi antara dua orang juga sebenarnya secara simultan atau dalam waktu yang sama melibatkan komunikasi dengan diri sendiri, dalam tanda kutip, berpikir. Salah satu contohnya adalah seperti video di samping ini. Dalam kegiatan pembelajaran, guru akan membawakan materi dan mengadakan sesi tanya-jawab. Murid dapat bertanya, dan guru dapat menjawab secara langsung atau memberi kesempatan kepada murid lain yang ingin menjawab. Dan guru akan menanggapi jawaban tersebut benar atau tidak. Bisa dilihat di sini terjadi komunikasi non-sekuensial, yaitu komunikasi dua arah antara guru dengan murid. Bukan hanya guru yang menjelaskan, tetapi murid juga dapat bertanya dan menjelaskan kepada sesama. Selanjutnya, untuk contoh komunikasi non-sekuensial dapat diambil dari interaksi sehari-hari yang seringkali hanya dianggap berjalan satu arah, yaitu saat orang tua memarahi anaknya. Saat orang tua berbicara memarahi anaknya, sebagai anak tidak diperkenankan untuk berbicara balik ataupun memberi tanggapan dalam kurung feedback, sehingga yang terjadi adalah komunikasi verbal satu arah. Akan tetapi, meskipun anak tidak membalas cakap, ia tetap mengkomunikasikan apa yang ia rasakan melalui mimik wajah ataupun gestur tubuh. Dan ketika pesan ini sampai kepada orang tua, maka sudah terjadilah komunikasi timbal balik atau yang disebut sebagai komunikasi non-sekuensial.